Salamang Rover, selamat datang kembali sahabat Matkesem. Di kisah Matkesem Popapu dan Bogebo kali ini, mari kita melambatkan ritme sejenak ya. Coba deh tarik nafas pelan-pelan, lalu hembuskan. Bayangkan kita sedang berada di sebuah pesisir saat pagi hari. Anginnya berhembus sangat lembut, menyapa dedaunan, membawa aroma khas lautan yang menenangkan. Nah, di pesisir yang damai inilah, hidup seorang sahabat kita, namanya Pak Uro. Dia ini seorang petani bakau yang, pagi itu senyumnya tidak kunjung lepas dari wajahnya. Hatinya sedang sangat berbunga-bunga, menyatu dengan hangatnya mentari pagi. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Pak Uro sebahagia itu? Coba bayangkan ya, sahabat Matkesem, kedai kopi mangrove kesayangannya, tempat yang sederhana tapi penuh kehangatan itu, baru saja mendapat kehormatan yang luar biasa. Kedainya dipilih langsung oleh penguasa pesisir yang agung, Raja Mangrove. Dan ini bukan sekedar mampir biasa loh, kedai itu dipilih untuk menyambut tamu kehormatan istana dari negeri seberang, yaitu Ratu Lamun. Bagi seorang petani bersahaja seperti Pak Uro, ini jelas momen kebanggaan yang tak ternilai harganya. Dia menata setiap sudut kedainya dengan penuh cinta, memastikan semuanya benar-benar sempurna untuk menyambut sang raja dan tamunya. Dengan mata yang berbinar-binar, Pak Uro memandangi hasil kerjanya. Meja-meja kayunya sudah bersih mengkilap, cangkir-cangkirnya tertata sangat rapi, dan aroma kopi mangrove yang khas perlahan mulai menguar, menghangatkan udara pagi yang sejuk. Sambil tersenyum lebar, dengan suara parau yang penuh rasa syukur, dia bergumam pelan. Sudah rapi, siap menunggu raja dan tamunya. Dia membayangkan betapa senangnya nanti Raja Mangrove dan Ratu Lamun saat menyeruput kopi hangat di kedainya ini. Rasanya semuanya tampak begitu sempurna di pagi yang penuh dengan harapan baik itu. Tapi, sahabat Matkesem, di balik ketenangan yang membahagiakan itu, ternyata ada sepasang mata yang diam-diam sedang mengamati. Di balik rimbunnya akar bakau, sosok Bogebo bersembunyi. Tidak ada senyum bahagia di wajahnya. Yang ada hanyalah niat usil yang mulai memenuhi isi kepalanya. Di saat Pak Uro sedang lengah karena terhanyut dalam kebahagiaannya sendiri, Bogebo justru sibuk merencanakan sesuatu untuk merusak kesempurnaan pagi itu. Suasana yang tadinya begitu hangat, kini diam-diam diselimuti oleh ketegangan kecil, yang sayangnya sama sekali tidak disadari oleh Pak Uro. Dan tiba-tiba saja, bruk! Suara hentaman yang sangat keras memecah keheningan. Dalam sekejap mata, kedai kopi yang sudah ditata susah payah itu ambruk berantakan. Kayu-kayunya berserakan jatuh ke tanah, kopi hangat yang baru saja diseduh tumpah, terciprat kemana-mana, mengotori meja dan lantai yang sudah dibersihkan. Pak Uro langsung terkesiap, tubuhnya mematung, kebingungan setengah mati. Ya ampun, hatinya hancur melihat kedai kebanggaannya berantakan tepat sebelum sang tamu agung tiba. Harapannya seolah ikut runtuh, patah bersama tiang-tiang gedai yang berserakan di depannya. Di saat keputusan asaan dan rasa bingung memuncak di hati Pak Uro, secercah cahaya lembut tiba-tiba muncul. Udara yang tadinya tegang kembali terasa hangat dan menenangkan. Peri Papapu, sang peri pelindung kita, hadir tepat pada waktunya. Dia melihat kesedihan mendalam di mata Pak Uro, dan dia tahu persis siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dengan tatapan yang teduh namun tegas, Peri Papapu menoleh ke arah tempat Bogebo bersembunyi. Dia tidak marah-marah, melainkan hanya menghela napas panjang, layaknya seorang ibu yang menyayangi ulah usil anaknya. Dasar Bogebo, ucapnya pelan dan lembut, tapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Lalu, dengan satu ayunan tangannya yang anggun, Peri Popapu merapal mantra ajaibnya, Popakadabra. Keajaiban yang sangat indah langsung terjadi. Serpihan kayu yang berserakan tiba-tiba melayang, menyatu kembali, dan membangun ulang kedai Pak Uro sampai tegak berdiri persis seperti semula. Rapi, bersih, dan kembali hangat. Tapi tahukah Anda, sahabat Matkesem, keajaiban ini ternyata punya perhitungannya sendiri loh. Tumpahan kopi yang mengotori lantai tadi tidak sekedar lenyap. Atas sihir Peri Popapu, cipratan kopi itu melesat berbalik arah dan, langsung menggunyur Bogebo yang sedang asyik bersembunyi. Kena deh akibatnya. Bogebo terlonjak kaget bukan main. Tubuhnya sekarang basah kuyup, lengket terkena tumpahan kopi hangat dari kepala sampai ke ujung kaki. Niat jahilnya benar-benar berbalik menyerang dirinya sendiri dengan telak. Dengan wajah cemberut, menahan malu dan rasa lengket yang tidak karuan, dia bersungut-sungut kesal. "Aduh, kau lagi Popapu," keluhnya dengan nada mendumel. Dia pun akhirnya ngeloyor pergi meninggalkan kedai dengan langkah gontai, basah kuyup karena hasil kejahilannya sendiri. Sementara itu, kedai Pak Uro kini kembali aman, damai, dan siap menyambut hari besarnya. Nah, kisah kedai Pak Uro yang damai tadi sebenarnya mengantarkan kita pada sebuah kekayaan alam di dunia nyata yang sungguh menakjubkan loh sahabat Matkesem. Kopi yang diseduh di kedai tersebut bukanlah kopi biasa.
Ini membawa kita pada jenis mangrove yang sangat istimewa, yaitu bakau, atau yang bahasa ilmiahnya disebut Rhizophora mucronata. Kalau kita renungkan, alam pesisir itu benar-benar menyimpan rahasia yang luar biasa ya. Bayangkan, tanaman yang tumbuh kokoh jadi pelindung alami di pesisir, ini buahnya ternyata bisa diolah menjadi secangkir kopi mangrove yang amat lezat. Ini adalah bentuk nyata keajaiban alam yang Tuhan titipkan untuk kita jaga. Dan kopi mangrove ini bukan cuma sekedar minuman biasa, melainkan sebuah kearifan lokal pesisir yang patut kita banggakan. Minuman lezat ini diolah dengan penuh kesabaran dan dedikasi oleh kelompok-kelompok tani mangrove di seluruh penjuru Indonesia. Mereka memetik buahnya, memprosesnya dengan teliti, sampai menghasilkan minuman hangat yang syarat manfaat. Menariknya lagi, dari sisi kesehatan, kopi ini dipercaya berkhasiat sebagai penambah stamina pria. Sebuah perpaduan yang sangat harmonis kan? Kita bisa menjaga kelestarian alam pesisir, tapi di saat yang sama kita juga memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar lewat secangkir kopi yang kaya khasiat ini. Dari harumnya kedai kopi dan hangatnya secangkir kopi bakau tadi, ada sebuah jeda yang ingin saya ajak sahabat Patkesem untuk renungkan bersama. Setiap cerita yang lewat dalam hidup ini pasti selalu meninggalkan jejak makna di hati kita. Kisah Bogoboy yang usil tadi, dan bagaimana kejahilannya justru merepotkan dirinya sendiri, sangat mengingatkan kita pada prinsip hidup yang mendasar. Alam sudah mengajarkan kita tentang keseimbangan, tentang sebuah harmoni abadi. Dan begitu jugalah semestinya cara kita menjalani hidup bersama orang-orang di sekitar kita. Pesan utamanya sungguh sangat sederhana namun begitu mendalam. Ingatlah, jangan suka usil atau berbuat buruk kepada teman dan saudara kita. Energi negatif yang kita lepaskan ke dunia seringkali akan menemukan jalannya untuk kembali ke kita, persis bagaikan cipratan kopi yang berbalik mengguyur Bogobo tadi. Sebaliknya, mari kita selalu berusaha menebar kebaikan kepada sesama. Berikan kehangatan seperti kedai kopi Pak Uro dan tawarkan kepedulian yang tulus seperti Peri Popapu. Kebaikan sekecil apapun akan selalu membuat dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih nyaman dan damai untuk kita tinggali. Terima kasih sudah duduk bersama hari ini ya, menyimak kisah yang semoga menghangatkan hati Anda. Pertanyaannya, kebaikan kecil apa nih yang akan Anda tanam hari ini, layaknya sebatang bakau yang terus melindungi pesisir? Mari terus rawat kebaikan di dalam hati. Semangat Mangrover!